Pak Marcelius. Itu dari Pak Ya, Marcelius. Ada enggak? ada Pak. Nah, Pak, silakan. Oh, nih Pak sulit masuk Marcelius. tadi Pak. Hah? Baru masuk ya? Tadi sulit masuk, minta Oh, kode oh dia. ya, enggak apa-apa, Saya enggak apa-apa. coba-coba beberapa kali. Ya, Yang penting udah masuk kan sekarang. ya Pak, ada Pak. Oke, silakan. Silakan Pak, perkenalkan nama Bapak siapa, ada asal dari mana, instansi apa gitu. Baik, terima kasih Pak. Saya Marcelo Sunardi, Hmm. eh, dari Sanggau Pak. Asalnya dari Sanggau. Tanggal, Sekarang di apa namanya S1 akuntansi nah, instansi semester kerja di mana 4. Pak? Kerja Semester di, 4. kerja di mana? Kerjanya di CU dengan di sekolah. Oh, dua Pak ya. Oke, oke. Kemudian Pak Marcelus Dendi Rizky ya. Ini Pak ini ada Pak. Malam ya. Ya, oke, silakan. Malam, tengah malam ini. Selamat malam. Perkenalkan Pak, nama saya Mas Rizky Pak. Hmm, Saya dari Kabupaten Langkat. hmm, Untuk sekarang saya tinggal di asrama Pak, semester di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi Pak. ya, oke. Sekarang Bu Julfa Lalia, silakan. Bu Julfa Lalia. Betul ya panggilannya Bu Julfa, Bu Julfa Jalaya. Ya? Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zulfa Laidia Hauro. Saat ini saya belum bekerja, asal Pontianak, jurusan akuntansi. Oke. Kita kerja di mana? Belum kerja ya? Belum, Pak. Oke. Syafitri Nur. Bu Syafitri. Su, Bu, Su, silakan Bu Syah. Udah atau belum? Tadi belum ya? Perkenalkan, nama Halo saya Bu Syah. Bu Fitri ya, Bu Fitri. Udah ke tadi kenalan. belum Pak, baru masuk. Bu Fitri gimana? Oke lah ya. Oke, jadi kita ini tentang Tupal. Jadi Bapak akan menjelaskan secara ringkat. Jadi Bapak sudah posting ya, sudah posting beberapa apa? Posting beberapa materi buat video itu ditonton dan juga ada di Instagram Bapak ya. Silakan bergabung Instagram Bapak ya. Bapak punya Instagram, punya YouTube ya. YouTube Bapak tuh pendidikan memberi materi-materi silakan bergabung ya. Subscribe dan jadi mahasiswa itu setiap semua mahasiswa ya wajib apa nih mengikuti paten TOEFL ya. Karena TOEFL itu sebagai syarat untuk sidang skripsi, bukan sebagai syarat lulusan ya. Oke, jangan Bapak saya screen dulu ya. Bapak saya screen dulu. Bapak saya screen dulu. Nampak ada nih? Nampak ada? Ya, Kelihatan, Pak. nampak ya? Nampak ya? Ya, Nah, Pak. coba foto ini bisa ya. Kita foto bisa kita dengar lagu dulu ya untuk menenangkan stres ya Bapak jangan saya capek. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, coba, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Kita dengan lagu lagu pembuka dulu. Nah, lagu dangdutnya kita. Coba-coba bisa enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa udah. Oh, enggak bisa. Enggak bisa deh. Tanda dampak. Enggak bisa. Oke ya, jadi TUPEL itu adalah akronim ya. Jadi TUPEL itu singkatan, akronim. Nah, ya, TUPEL itu singkatan atau akronim. Kepanjangannya apa? Test of English as a Foreign Language. Artinya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi kalau ada orang Indonesia, orang Indonesia nih ya, orang Indonesia mau kuliah di Amerika, di Universitas Amerika, maka harus menguasai bahasa Inggris, harus mempunyai kemampuan berbahasa Inggris, ya kan? Nah, untuk apa nih, untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang ya maka digunakan TOEFL sebagai alatnya, alat tesnya TOEFL namanya kan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau kuliah di Amerika atau di Inggris itu ya harus punya tes apa punya TOEFL ya TOEFL ya. Namun demikian TOEFL juga rupanya digunakan sebagai syarat di Indonesia. Misalnya untuk apa? Untuk kerja ya kan? Udah.
ada beberapa instansi yang misalkan tupel untuk misalnya sekolah S2 ya kan, untuk dapat beasiswa untuk bekerja di BNI 46 umpamanya. Jadi kalau ada seorang mau ngelamar kerja di BNI 46 itu juga harus punya tupel, skor tupel. Saya juga PLN ya, gimana buka PLN Bu? Ada enggak satu tupel? Ibu PLN ada enggak satu tupel kalau dari PLN? Kalau Kalau dari untuk yang kami baru dulu, ada, Pak. Ada ya? Kalau untuk rekrutmen baru ada, Pak. Oh ada ya, berarti ya. Nah, maka itu oke. Pradul ada prajurit dulu memang dari PLN minta dengan PB apa tuh TOEFL itu pelatihan juga. Nah, maka baru buat TOEFL. Masih ada buat sekarang Bu ya. Jadi TOEFL itu apa nih? TOEFL itu penting juga untuk dikuasai kan. Tidak hanya untuk apa? Untuk skripsi bukan. Tapi bagi pegawai mungkin juga nanti untuk apa promosi jabatan kan. Betul nggak? Siapa tahu kan untuk jabatan, naikkan pangkat kan gitu kan atau beasiswa dan sebagainya itu juga TOEFL itu ya. Sebenarnya kalau mahasiswa itu selama yang kelas remaja ya pagi-pagi itu ya hendaknya jangan untuk skripsi tapi untuk investasi ya Mas pandai berbahasa Inggris karena kalau dapat bahasa itu banyak banyak manfaatnya bagi masa depan gitu kan dan sebagainya ya oke nah ini bagaimana struktur tupel nah, tupel itu ada dua macam ya terus tupel itu dua bacanya tupel ya, bukan topel bacanya tupel ya tes tupel banyak orang kata TOEFL salah bacanya TOEFL ya TOEFL ya bukan TOEFL tes TOEFL dua macam ada namanya IBT nah, ini TOEFL IBT itu artinya Internet Based TOEFL Test itu artinya tes TOEFL berbasis internet nanti ibu buka komputer kasih link ya tentu ada jadwalnya jadwal tes TOEFL IBT structure jam 9 pagi hari ini hari besok kita pakai jadwal setiap nanti ada kasih link. Nah, dia tidak diawasi oleh pengawas yang tunjuk, nah, itu kan diawasi itu PBT cuma pakai internet, jawabnya langsung di internet, gitu kan, ya. Nah, ada juga namanya tes TOEFL ITP, Institutional Testing Program. Nah, ini dari Indonesia kebanyakan pakai ini TOEFL ITP, termasuk di UPB. UPB kita ini juga menggunakan TOEFL ITP, Institutional Testing Program. Nah, itu ya. Jadi apa bedanya antara dua ini? Dasar satu ya. Kalau di EBT ya, kalau di EBT, kalau di EBT ini ya, kalau di EBT ini tes TOEFL itu mencakup apa? 4 bagian. Yang pertama reading ya, reading, listening, speaking dan writing. 4 bagian. Nah, dalam waktu 116 menit 4 bagian ini. Total poinnya 120. Nah, ini ya. Kalau di EBT TOEFL itu ada speaking, ada writing ya beda dengan kalau di TOEFL ITP hanya 3 bagian listening comprehension structure and written expression reading comprehension ya apa tuh listening itu kan mendengar jadi kalau bapak ibu nanti mau sukses dalam mendengar ya dalam mendengar itu bapak ibu tuh harus mempunyai pendengaran yang baik tidak boleh kotor telinganya gitu ya kalau telinganya kotor tidak bersih itu akan menghambat pendengaran ya akan menghambat pendengaran. Jadi lebih baik nanti coba dicek masing-masingnya pendengarannya kupingnya apakah sudah bersih atau tidak. Itu karena sharp listening, mendengar kuping, ya kan? Kemudian structure and written expression. Nah, structure ini itu artinya Bapak Ibu mencari jawaban yang benar. Itu structure ya. Jawabnya A, B, C, D, D ya. Kalau written expression itu mencari jawaban yang salah. Itu nanti bedanya ada. Kalau tadi listening jumlah soalnya 50 soal dalam waktu 35 menit, tetapi kalau structure dan written expression itu jumlah soalnya 40 soal dengan waktu 25 menit. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau structure itu mencari jawaban yang benar, tapi kalau written expression mencari jawaban yang salah. Yang ketiga reading comprehension. Reading comprehension ini 50 soal atau 15 menit ya. Nah, ini agak lebih mudah karena jawabannya ini ada di dalam teks atau bacaan, tinggal kecepatan Bapak Ibu saja mencari apa jawabannya ya. Karena pakai waktu kan. Itu reading ya. Nih. Total durasinya itu adalah 115 menit untuk 3 bagian itu. Jadi total sampai 2 jam kalau 5 menit ya. Skor TOEFL berkisar antara 310 sampai 677.
Kalau jumlahnya benar semuanya 607. Kalau salah semuanya 310. Terus kalau tukar. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan, ada yang mau tanyakan enggak? Kira-kira sampai sini. Belum ada, Pak. Jelas ya? Ya. Oke. Sekarang kita mulai dari structure. Ya. Structure dan written expression. Nah, ini ya. Kalau structure dan written expression ini apa ini tentang tata bahasa gitu ya. Nah, biasanya yang keluar itu dalam structure ini sentence completion, melengkapi kalimat. Mahasiswa diminta melengkapi kalimat yang belum lengkap dengan jawaban yang paling tepat. Nah, jadi fokusnya pada suatu kalimat yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, error identification. Jadi mahasiswa harus menemukan bagian kalimat yang salah secara gramatikal, ya kan? Itu nama error identification. Yang ketiga, nah, ini yang pertama. Oke, kita bahas dulu yang sentence completion. Dalam agar Bapak Ibu tuh bisa menguasai apa banyak soal structure dan written expression, Bapak Ibu tidak perlu tahu artinya, ya, Bapak ya, tidak perlu tahu arti, tapi tahu polanya. Bapak Ibu tahu artinya pun, tapi tidak tahu pola, tidak bisa jawab. Nah, kan? Karena ini structure kan, struktur, rumus, kan itu kan. Tahu arti bahasa Inggrisnya, tapi tidak tahu polanya, tidak bisa jawab. Tapi kalau Bapak Ibu tahu polanya dan tapi tidak tahu arti bahasa bahasa Indonesia, bisa jawab. Karena tahu polanya, nah, ya, ya pola, nah, ya. Untuk bisa menjawab soal structure dan apa ekspresi ini, Bapak Ibu harus tahu apa itu kalimat. Kira-kira apa itu kalimat, Bapak Ibu? Silakan berpendapat. Ya, kira-kira apa itu kalimat? Gabungan dari beberapa kata, Pak. Yakin? Yakin? Betul, yakin beberapa kata. Kalau Bapak cari contoh, ada kata apa? Kunci, lemari, terus tas, buku, kan banyak kata-kata kan? Nah, coba digabungkan. Bentuk kalimat enggak kira-kira? Bentuk kalimat enggak? Yo. Enggak, Pak, karena semuanya kata benda. Nah, makanya kan belum benar kan definisi. Nah, ada kalau ibu bilang gabungan beberapa kata, ya enggak? Jadi apa yang benar? Kelompok kata, kan? Yang mempunyai makna, gitu kan? Benar enggak? Kelompok kata, dia kelompok kata tapi punya makna kalau digabungkan, kan? Kalau gabungan punya makna itu bukan kalimat. Yang terdiri minimal satu subjek dan satu predikat. Kayak gitu kan? Itu namanya kalimat sederhana. Nah, kan? Apa yang sederhana? Minimal satu subjek, satu predikat, satu objek, satu keterangan. Itu nama kalimat sederhana. SPOK, kan? Kalau satu subjek itu kalimat inti namanya. Nah, kalau hanya satu predikatnya itu nama kalimat perintah. Pergi. Nah, itu kalimat juga pergi. Pergi, go. Nah, itu kalimat perintah. Oke, Bu ya. Jadi, untuk menjawab soal structure itu harus paham kalimat. Nah, pola kalimat ini. Nah, lihat di sini ada subjek, predikat, objek ya. Ada kan subjek, predikat, objek ya. Subjek, predikat, objek ya. Ini ada nih. Bapak tanya, apa itu subjek? Coba, apa itu subjek? Coba, apa itu subjek? Yo, siapa bisa menerangkan apa itu subjek? Kalimat pernyataan. Subjek. Apa itu subjek? Bukan kalimat. Tadi kalimat udah. Subjek. SPO. Ada subjek. Ini ada ya, subjek, predikat, objek. Nah, ini verb. Apa itu verb ya? Subjek, verb atau predikat, objek. Kira-kira itu apa sih subjek itu? Nah, gitu kira. Subjek itu apa subjek itu? Kalimat yang menunjukkan siapa atau apa yang melakukan aksi. Subjek itu suatu benda, Pak. Benda. Ataupun orang. Wow. Contohnya apa? Contohnya apa? Coba. Jadi subjek itu adalah kata, nah, bukan kalimat. Subjek kata. Kalau kalimat itu ada subjek lagi. Subjek itu udah kata, ya, kata yang letaknya sebelum kata kerja itu subjek. Yang menunjukkan apa, siapa atau apa atau satu itu namanya subjek.
Jadi subjek adalah satu kata, ya, satu kata, ya, yang letaknya sebelum kata kerja. Nanti ini ada pola kan ini? Ini pola ini. Nah, ibaratnya. Jadi subjek itu adalah subjek adalah satu kata yang letaknya sebelum kata kerja. Nah, kan yang menunjukkan siapa atau apa yang melakukan aksi tersebut. Itulah subjek. Umpama gini, Bapak kasih contoh. Kemarin ibu saya pergi ke pasar. Kira-kira mana subjeknya? Kemarin ibu saya pergi ke pasar. Mana subjeknya? Ibu saya. Kenapa ibu saya subjek? Karena yang Kata benda. karena yang melakukan Menunjukkan orang, Pak. Menunjukkan orang. Pasar, Pak, pasar. Bukan, salah semua. Bukan. Kenapa ibu saya subjek? Kenapa? Kenapa dikatakan subjek ibu itu? Tidak objek, tidak keterangan. Ayo, kira-kira gimana? Kalau ibu bisa jawab nanti bisa jawab soal tuple structure. Kalau jawab nanti tidak bisa jawab. Nah, subjek itu kenapa kemarin ibu saya pergi ke pasar? Subjeknya mana? Ibu jawabkan ibu saya. Kenapa ibu saya subjek? Kok bukan kemarin? Nah, begitu. Apa jawabannya? Karena kata ibu saya itu letaknya sebelum kata kerja pergi. Itu yang cocok. Karena kata ibu saya itu letaknya sebelum kata kerja pergi, maka disebut subjek. Ya, itulah benar jawabannya. Nah, paham kan, Bapak Ibu? Ya, kenapa ibu saya? Umpama gini, kemarin pada jam 7 pagi di bawah pohon yang rindang, bapak saya dan saya sedang makan nasi Padang. Mana subjeknya? Ayo, halo. Dengar suara Bapak? Bapak saya dan saya, Pak. Dengar, Pak. Bapak saya dan saya. Kenapa sebut subjek Bapak dan saya? Karena sebelum kata makan. Iya, betul. Kan letaknya sebelum kata kerja Makan. itu nama subjek. Nah, kan gitu. Memang subjek itu pelaku, pasti ada orang, bisa benda, tuh begitulah itu. Contohnya subjek itu bisa pelaku, bisa orang, bisa benda. Itu ciri subjek itu namanya ciri subjek. Nah, kan ciri subjek. Nah, itu. Tapi kalau definisinya itu subjek itu letaknya sebelum kata kerja. Tidak semua kata yang letak di awal kalimat subjek ya. Tidak semua kata yang letak di awal itu subjek. Nah, ya. Yang bisa jadi subjek itu hanya kata benda dan kata ganti. Tuh, ya. Yang bisa hanya sebagai subjek itu adalah kata benda dan kata ganti atau personal pronoun. Kata benda itu ada dua, ada kata benda abstrak, ada kata benda konkret. Kata benda abstrak apa? Kata benda yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tapi dapat dirasakan. Contohnya happiness. Nah, itu contohnya happiness. Jadi happiness itu abstrak, akhirnya NSS. Nanti Bapak Ibu silakan di download tuh materi Bapak yang di Google grup ya. Nah, itu download. Nah, itu ada sih semuanya. Ya, ini kan Bapak cuma menerangkan kembali. Ada video juga, ada YouTube itu tonton berapa kali. Dengan nonton YouTube lebih jelas daripada yang ini kan. Kalau ini habis ini selesai gitu kan. Jadi tonton video itu berkali-kali. Nah, ya. Itu. Kalau kata benda konkret itu kata benda yang dapat diraba, yang dapat dipegang, dilihat, dan dirasakan. Itu konkret. Contohnya apa? Table, Ali, Budi itu masuk konkret noun. Nama-nama manusia itu konkret noun, ya kan? Itu kan. Konkret noun manusia itu konkret noun ya. Itu manusia konkret noun. Tuh, semua. Kemudian pronoun ada subjek, ada I, we, you, he, she, dan it. Nah, itu ya. Nah, ini ciri subjek nih. Nah, ini ya. Ini ciri subjek. Ada kata benda, ya.
Bisa kata benda non phrase atau kata ganti pronoun. Letaknya biasanya sebelum kata kerja. Nah, yang itu. Subjek itu bisa berupa orang, hewan, benda, ide atau aktivitas atau gerund. Gerund ini kata kerja bentuk ing atau to infinitive. Nah, ini jadi kasih ya. Nah, contohnya ini abstrak noun. Honesty is the best policy. Nah, ini kan. Mana kata kerjanya? Is. Nah, ini is. Berarti sebelum is adalah kata subjek honesty. Kan subjek kan? Nah, ini subjek. Kenapa subjek? Karena letaknya sebelum kata kerja is. The computer is on the table. Mana kata kerjanya is. Berarti mana subjeknya? Berarti komputer. Kenapa komputer subjek? Karena letaknya sebelum kata kerja is. Nah, kayak gitu. Running has me relax. Mana kata kerjanya? Have. Berarti berarti ini subjek. Subjek yang bentuk kerja ya. Subjek yang bentuk kerja pakai ing. Maka running. Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian ada yang mau tanya kan silakan kamu tanya. Jangan malu-malu. Silakan kamu bertanya, jangan malu-malu. Ada yang mau tanya? Aduh, atau masih jelas? Ya. Belum ada, Pak. Boleh ya, masih jelas ya. Kalau enggak apa tanya. Bapak Ibu, saya ini untuk tabel sakti. Iya, kalau saya suka tabel nih. Nah, Bapak Ibu kalau untuk bisa menjawab sakti cukup menguasai tabel ini. Ini polanya. Ya, tengok Bu ya, Bapak Ibu ya. Ini subjek, ya subjek ini kan abstrak noun, ini kan bisa abstrak noun, bisa pakai noun, bisa pronoun kan. Lihat abstrak noun. Apa ciri-cirinya? Ini akhirnya ini akhiran, yang warna merah akhiran. Nah, ini kan abstrak, kebahagiaan, kesedihan, keramahan kan, kegelapan, keberanian, ini kan gini. Nah, ini akhiran semua ada air. Kata dalam ada akhiran misalnya ness, NESS. Ini dari kata sifat semuanya. NES kan. Kalau happy bahagia, happiness kebahagiaan. Sad sedih, tambah ness, sadness kesedihan. Nah itu. Nah, kalau ada pakai honest jujur, honesty, bravery, harus dihafalkan. Nah, dibaca-baca aja. Freedom, adem kan, wisdom. Ini kata benda abstrak nih. Friendship, leadership, citizenship, knowledge, sayang. Ini kata benda abstrak ya. Langsung konkretnya dapat dihitung. Nah, ini kayak book, komputer, Ali, Santi, Mango. Ya, jadi ini adalah bisa sebagai subjek. Nah, subjek itu letaknya sebelum kata kerja verb, ya kan? Subjek letaknya sebelum kata kerja. Kalau verb apa verb? Verb itu kata yang letaknya setelah subjek, gitu. Atau kalau sebelum objek di tengah-tengah dia, ya kan? Verb itu kata yang letaknya setelah subjek. Kalau ada objek sebelum objek di tengah-tengah. Nah, kalau kita bicara kerja ada 4, ada kata infinitive, kata kerja pertama tambah STS, past tense, ed, ya. Cirinya ya, kalau past tense itu ada ed, titik ed. Past participle ada have, has, had plus ed. Kalau inform, am, is, are, was, were, has, have, had, been plus atau will be plus ing. Nah, misalnya gini, kalau ed ya, study, studied, work, work. Ini kan, nih play, played. Ini ed nih. Dalam tuple itu selalu dimunculkan ditanyakan kalimat positif, tidak pernah negatif, tidak pernah interrogatif, selalu positif. Maka Bapak kasih yang tip dengan positif ya, ed kan. Nah, kalau present ini work ada s-nya. Nah, ini kan s, infinitif ada s. He work, she work dan sebagainya. Nah, kemudian kalau past participle ada have, has had, selalu diikuti ed. Have finished, ed kan? Had left, ini ya beraturan. Nah, dalam bahasa Inggris kata kerja itu 2 macam. Ada kata kerja beraturan, ada kata kerja tidak beraturan. Nah, yang beraturan tambah ed. Nah, ini kan gampang. Yang sulit itulah kata kerja yang tidak beraturan. Itu harus dihafalkan, dibaca dan dihafalkan, dipraktekkan. Nah, kalau itu ada di kamus ada. Itu tidak beraturan ya. Kayak ini live, left, left, living, eat, ate, eaten, eating, drink, drank, drunk, drinking, sit, sit, sat, sat, sitting. Nah, itu write, wrote, written, writing. Itu namanya apa tuh kata kerja tidak beraturan ya. Nah, itu. Nah, ya. Kemudian inform. Inform tuh am, is, are, was, were, has, have, had, been plus atau will be plus ing. Contohnya I will be studying. Nah, ini study tambah ing namanya studying. Kalau makan eat tambah ing eating. Kalau tidur sleep tambah ing sleeping. Join tambah ing joining dan sebagainya. Ini ya, ada apa nih? Jadi kalau Bapak Ibu melihat subjek, berarti subjek itu kata benda dan kata ganti kan. Kalau kata kerja di benak Bapak Ibu itu infinitive, past tense, past participle, inform. Lihat ciri-cirinya, ini ciri-ciri ini. Nah, ini ciri-cirinya nih. Nah, kalau inform bisa di ini, am, is, are, atau was, were, atau
have, has been plus increasing form atau will be. Ini ciri-cirinya. Nah ya, ini contohnya nanti bisa di print. Contohnya gini, contohnya nih. Kira-kira ini apa yang hilang, Bu? Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan tuh? Kira-kira apa yang ditanyakan tuh? Kata kerjanya, Pak. Kata kerjanya. Kenapa kata kerjanya kan? Katanya, oke. Kalau kata kerja, apa yang dari benak Bapak Ibu? Kalau kata kerja apa yang di benak Bapak Ibu? Coba, kalau kata kerja apa yang dari benak Bapak Ibu? Salah enggak apa ya, Pak? Gak apa-apa lah, masa salah malah nggak malu dimarahin. Nggak apa-apa, malah bagus salah. Dia pintar nanti. Nggak kelihatan. Malah bagus kok salah karena belajar. Kenapa? Kenapa? Kalau Bapak Ibu ada katanya apa? Di benak Bapak itu kalau kata kerja di benak Bapak Bu ini. Ini yang ini nih, infinitif. Nah kan, ini benar Bapak Ibu, infinitif, subjek, ini past tense ada idenya kan? Past participle ada have, has, had kan? Plus ed kan? Kalau inform ada am, is, are, was, were, has, have, had been, plus ing, will be, plus ing. Ini yang harus harus ada di benak Bapak Ibu nih. Nah, kalau baca soal ini nih kan, ini yang hilang kan apa? Yang hilang kata kerjanya. Ini lengkap kan? Tugas Bapak Ibu mencari kata kerja. Lihat kata kerja last night. Apa arti last night? Sudah Kemarin malam kan? tadi malam. Berarti Ya, pasten kan? sudah lampau. Lampau. Kalau lampau gini, lampau berarti apa kalau lampau? Lampau lihat. Ed Ed plus ed. plus ed, cari yang ada jawaban dari ed mana? Finish Mana? it. Hah? Finish it. Nah ini kan B kan? Finish it. B udah. B. Pak Ibu enggak tahu arti enggak apa-apa, yang penting itu jawabannya benar. Sesuai dengan pola tadi kan? Kalau enggak? Sen pola yang kalau kita kata kerja itu di beberapa ada infinitif, ada past tense, ada past participle, ada present participle. Nah, kalau ini kan past tense ada next kan? Berarti past tense, oh itu ada ed-nya tuh past tense katanya tuh katanya tuh. Lihat jawabannya, finish, B finish, ada ed, finishing, finish. Oh yang B tuh. Kenapa B? Ada ed-nya. Ini past tense. Ada itu aja yang benar B. Nah, Bapak Ibu tak tahu apa arti finish. Enggak masalah. Ini tahu polanya kan? Tuh enggak? Paham enggak kira-kira? Paham, Pak. Paham ya? Coba ada pertanyaannya ini ya. Oke, kemudian ini satu. Ini coba, yo. Nah, ini. Apa? Lihat, baca semua nih. Apa yang hilang nih? Apa yang tidak lengkap? Apa yang hilang maksudnya? Yang kosong itu apa? Verb kan? Verb. Verb. Oke, lihat kalimat baca semua sampai sini. Yesterday. Yesterday itu apa yesterday itu? Yesterday apa tuh yesterday itu? Yesterday. Kemarin past tense. Pasen kan? Iya, Kalau pasen di benak Bapak Ibu apa? lampau. Iyalah, cirinya apa? Betul, lampau. Oh ya. Tapi apa kalau pasen ini lampau? Apa Itu pakai cirinya? ed. Apa ed kan? Iya. Nah, cari yang jawaban ada ed gitu. ABCD. Mana? Mana jawaban yang ada ed? C. C kan? C. Nah, C lah kalau B nggak bisa ada have itu pas participle kan? Yang C ya kan? Kan past tense. Yuk lihat past tense. Ada ed enggak past tense? Ada have enggak past tense? Enggak ada kan nih coba ya past tense-nya. Past tense tidak ada have-nya, hanya ed kan? Nah, kalau ada have seperti past participle, salah. Langsung ed nih. Ed kan past tense nih kan? Hanya past tense ya yang ada ed kan gitu kan? Nah, itu caranya. Jadi apa asapal ini? Nah, dia hafalkan satu tabel ini. Cirinya. Kalau nanti apa gampang soal jawab saja kan? Nanti gampang enggak payah. Nah, ini juga dihafal, dibaca-baca itu kan? Nah, ini D kan? Oke, ini coba ini dah. Oke, sekarang tiga apa tiga. Nah, nih. Coba
Apa yang hilang? Suddenly went out. Ya. Now juga noun. Verb. Yang hilang apa yang hilang? Yang apa? Verb. Yang siapa yang? Ini apa yang hilang nih? Yang hilang apa ini? Verb. Apakah subjek? Verb kan? Oke, verb. Coba verb. Tinggal baca kalimat semua nih. Lihat, baca tete. Ini kata went out kata past tense kan? Ada went out kan? Ya. Nah, kira-kira kalau past tense itu Listening. yang mana yang cocok? Betul. Kan? Nah, Ya. walaupun Bapak tidak tahu arti listen, tidak masalah. Yang penting benar jawabannya. Itu tuple structure. Nah, karena udah ada pola-pola tadi. Kalau Bapak tahu artinya pun, tapi tidak tahu pola, tidak bisa jawab. Kan gitu kan? Nah, tidak bisa jawab. Oke, sekarang ini kalau ya, yang penting apal ininya, apal polanya ini dihafal. Kalau past participle tuh ya selalu ada have ya. Kalau ini selalu ada have, ada has itu itu past participle. Ada ini. Tapi kalau ing mau maksud ini nih, berkawan dia nih. Nih lengkap, satu paket. Enggak boleh lepas nih. Enggak boleh berpisah. Udah lengkap dah satu paket nih, rumus nih namanya kan. Kalau past tense hanya dia kan. Kalau infinitif ada s atau s, itu ciri-cirinya. Ini hafalkan, ini contohnya. Ingat ini satu lembar, dihafalkan. Nanti ini adalah sebagai pedoman untuk menjawab soal structure dan written expression. Kan? Maka dalam apa tuh dalam bahasa Inggris itu dan structure ya ada 4 penyakit. Bapak langsung ke penyakit ya. Ada 4 penyakit ya. Ada 4 penyakit. Yang pertama apa yang pertama adalah kalau ya apa coba yang ini coba. Ini gimana nih? Ini udah tahu ya. Apa jawabannya? Coba ini gimana? Right Now the student apa yang hilang? Verb kan? Verb. Ya. Terus baca kan ada apa no apa sekarang juga berarti tadi siapa present continuous tense continuous kan present kan lihat mana yang ada ingnya kalau seperti kan pakai ing kan B dengan C kan B dengan D enggak enggak mungkin kan C enggak mungkin kalau have ini kan past participle kan ini kan past continuous berarti ini past participle ada ing nih. Giving. Kalau enggak B atau D kan? Karena ini present tense, present kan? Mana lebih tepat? Apakah B atau D? The students are giving. Giving B. kan? B kan? Karena ini right now kan? Tapi kalau yesterday, kalau sini yesterday yang tepat yang dapat yang D kan? Wah gitu kan? Tergantung ininya. Nah waktu ini. Kenapa pakai are? Karena studentnya jamak. Kata benda itu, student kan? Kata benda itu selalu diikuti the atau atau many atau itu ciri kata benda. Kalau Bapak baca satu kata yang tidak tahu artinya, lihat ini, ada the berarti kata benda. Walaupun Bapak tidak tahu arti tidak masalah. Paham enggak? Katakan Bapak tidak tahu arti student apa ya? Kata apa ya? Kata kerja atau kata benda nih ya? Kata sifat. Lihat, ada the-nya. Berarti ini kata benda, bukan kata sifat, bukan kata keterangan, bukan kata kerja. Ya Pak ya? Bapak Ibu gitu ya, paham nggak? Cirinya, pakai pola kan? Ini ada S subjek, kalau ada saya berarti jamak. Nah, berarti kata kerja jamak. Ini kalau ada right now ini berarti continuous. Ada ing-ingnya kan? Participle. Kalau karena present continuous pakai A, M is A kan gitu. Kenapa? Studentnya jamak, ada S-nya nih. Ngapa enggak were past tense, enggak cocok dengan kata berlaku. Past continuous tense maksudnya. Oke. Nah, giving kan? Oke, kita tarik ke sini coba. Kalau ini apa coba? Ini double ya, ngambil sama By the time you arrive. Apa yang hilang? Coba apa yang hilang? Bab. Oke, bab ya. Bab juga. Bab ini kalau ada ing tense, kalau ada ing ini ada ing kan? Kan? Ya. Ing. Kan tadi di tabel ada am is ada was were kan? Ada will be, ada have has been kan? Lihat dulu ini, lihat ini nih. Ini past tense kan? When. Kalau past tense, past tense mana yang past tense ini? Jawab yang bentuk pas mana? Was kan? Kan gitu, was. Nggak ada was being, nggak ada. Double, kalau was being double kan? Kan ini pas, maka was pasti was. Kalau is kan present. Was, ya. Kalau she was. Berarti she was reading kan?
Tapi kok D-nya sama, Pak? Memang sama salah tadi double double. Jadi dianggap pade gitu kan. Hmm. Nih. Jadi ada 4 penyakit tupel yang harus diagnosa. Pertama, subject is missing. Apa arti subject missing? Yang hilang subjeknya. Subjeknya. Hilang. Apa tugas Bapak Ibu? Mencari subjek ya. Kalau yang hilang subjek apa yang Bapak Ibu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Oh, yang hilang subjek. Apa yang Bapak Ibu cari? Coba. Kalau yang hilang subjek, apa yang Bapak cari? Kata Benda. benda atau kata Iya. ganti. Kata ganti Kita kan? ganti noun. Nah, itu aja dua aja. Noun atau Pronoun kan? Nah, ya pronoun. kalau kata benda tuh ada berapa macam? Dua macam tadi kan? Abstrak noun dengan konkret noun, gitu kan? Itu noun. Ya. Kalau kata ganti ya ada I, we, you itu kata ganti, you, he, she, it kan. Kalau ali itu masuk kata benda konkret ya ali nama orang kata benda konkret bukan pronoun ya. Ya kalau nama orang tuh masuk kata benda konkret. Nah, nih. Yang kedua, penyakit yang kedua tuh verb is missing. Verb is missing. Apa yang hilang nih? Verbnya, kata benda. Verbnya. Kalau Ya, yang kata hilang kerja. verbnya apa yang dicari? Kata Oh, kata kerja kan? kata kerja. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kata kerja, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kata kerja nih. Apa yang ada di benak? Oh, kalau kerja ada apa? Infinitive, terus past tense, Past ed tense. kan? Kalau past tense pakai plus ed kan? Kalau infinitive Ya. plus satu s kan? Kalau past participle ada apanya? Ada have, has, had plus ed kan? Kalau Ya. past participle ada apanya? Ada am is are, ada was were, ada will be, ada has had been plus inform. Nah itu dia asal itu dulu. Nanti gampang dia cari-cari itu gampang. Tinggal nggak tahu arti bisa jawab. Karena ada pakai pola. Penyakit ketiga apa? Subject and verb are missing. Apa yang hilang? Subjek dan Verb. verb, kata kerja. Hilang. Subjek nggak ada. Verb nggak ada. Jadi Bapak cari pilihannya ini ya. Mana subjek, mana verbnya. Jangan verb subjek salah ya. Saya polanya. Kalau yang saya ambil, saya polanya subjek verb. Bukan verb subjek. Bukan verb ja, bukan subjek. Jadi itu jawabannya jebakan ya. Tinggal kita teliti tidak. Nah, dengan penyakitnya kan. Kalau penyakit kita tahu penyakitnya, kita cari yang sesuai penyakit kita sembuhkan penyakit itu kan dan sebagainya. Nih, yang keempat extra subject and verb, artinya ganda. Kata bendanya, kata kerja ganda, kata subjek juga ganda ya. Nah, ini contoh nih, contoh soal apa nih? Soal apa? Subject is missing nih. Ya. Ini titik is running very fast. Ada enggak subjeknya? Ada. Supaya berapa? Supaya benar kasih apa ini? Apa subjeknya benar? He is Ya. nah, kan? Karena itu kan yang kosong subjeknya. Ini kata kerjanya kan? Ini kata kerja kan? Nah, ing ikuti is betul kan? Berarti kalau is apa he atau si juga boleh, si is running, he is running, Ali is running nggak boleh, bebas banyak. Nah, ini tadi penjelasan. Kalau verb, ini yang kata kerja subject and verb are missing. Apa artinya? Subjek dan verb hilang. Hilang. Nah, ini ada subjek ini. Tidak ada. Ada verbnya. Tidak ada. Belum ada. Tadi ini si subjek kan? It's verb kan? Udah si it in the morning before school. She eats breakfast in the Boleh morning si breakfast juga boleh, si juga boleh. Ini subjek, ini verb sini. Tapi nanti kan ada pilihannya A, B, C, D kan? Yang penting kalau gini, Bapak Ibu tuh S dengan B, bukan BS ya. S dengan B, itu berarti aja polanya. Subjek baru verb, bukan verb subjek ya. Jangan terbalik. Salah terbalik. Nah itu. Jangan verb ja, jangan subjek ja. Kalau soalnya gini, pilih yang lengkap. Subjek plus verb, itu ya. Itu intinya. Kalau ini ganda. Ini ganda. The student die are study English. Mana yang salah nih? Nah, nih. They are studying English. Students and studying. Enggak, student and die ganda kan subjeknya kan? Iya. Ganda. Students day. Kan ganda sama aja tuh, student day sama aja. Mereka dan para mahasiswa kan? Ganda subjek, enggak boleh ganda subjek masuk kalimat. Harus dipisahkan. Ya kan? Tahu enggak? The student are studying atau they are studying English gitu. Satu aja. Nah, itu ya. Ini 4 penyakit dalam struktur ya.
Benar ada contoh nggak sini? Ini dulu. Latar soal. Ini coba nih, apa yang hilang nih? Subjek. Objek. Ya jawabannya. Enter ada the nggak enter tuh? Ada the nggak enter? Setelah sebelum enter ada kata the nggak? Ada. Nggak ada. Yang B. Setelah kata sebelum kata enter ada the-nya nggak? Ada the-nya nggak sebelum kata entering? Ada kan? Ya, harusnya Nggak ada. ada. Ada the, nggak ada kan? Nggak ada the. Sini ada Nggak nggak? ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau kata ini tidak ada the-nya berarti kata kerja. Kerja. Kita kerja. Nah, kalau kata kerja sebagai subjek tambah ing, kan kok enggak? Atau kan? Ya. Cari yang jawabnya ada kata ing mana? B. Entering B. Entering kan? Entering. Nah, entering benar gitu. Enggak tahu jawaban pun enggak apa-apa. Bapak Ibu enggak tahu jawaban, arti enggak tahu pun enggak apa-apa, tapi tahu cirinya kan. Kalau ada jawaban ini sini subjek ya, yang ini subjek. Oh, ini kata benar atau bukan ya? Kan? Oh, lihat dulu, ada de-nya sih, enggak ada de, berarti ini bukan kata benda. Ini enter juga bukan kata benda, enggak ada de-nya kan? Sama ini pun ada de-nya, berarti bukan kata benda. Kalau ini sama, berarti ini kata kerja kan? Benar enggak? Ya, kalau kata kerja sebagai subjek tambah ing-nya. Jadi cari yang ada ing-nya sini. A ke B ke C ke atau D. Jadi entering. Gitu. Nah, kan? Nah, sama ini coba. Apa yang hilang? Verb. Hilang? Masa verb. Jadi ini yang diperhatikan, yang penting ini ya. Ini abaikan, enggak apa-apa, enggak ada pengaruh. Yang ini ya, sini. Oh. Lihat baca nih. Mana kata kerja nih? Oh, nih. Ada S nih, berarti kata kerja kan? Ada S kan? Win kan? Ya. Berarti ini infinitif nih kan? Kata kerja. Berarti di sini adalah Subjek. Subjek. Oh, lihat dulu nih. Jawabannya nih. Ada enggak di sini? Enggak ada kan? Sini ada enggak? Enggak ada. Ada enggak ada? Enggak ada. Ada. Enggak ada kan? Berarti kata kerja. Kalau kata kerja sebagai subjek tambah apa tadi? Ing. Tadi yang ing mana? Bagian B A, enggak. exploring. Double. Kalau yang besar A kan? Exploring. Kenapa enggak B double nanti? Dari double subjek kan? Dari double objek kata kerja kan? Nah, jadi yang benar adalah A, exploring. Kan gitu. Word tidak pernah sebagai subjek. Kalau ini namanya predikat nih, ini mas subjek, yang subjek ini. Nah, ini subjek. Ini dua ya, ini bisa subjek kan. Ini kan jebaan, ini kan past tense kan? Yang itu, ini kan infinitif. Nah, karena infinitif sebagai subjek tambah ing, jadi exploring. Nah, kan exploring. Oke ya. Nah, ini coba. Tutup. Ada nggak ketutup? Direct. Yang kalian ketutup nggak? Ketutup, Pak, itu sama layar Yang saya putih. ketutup. Soal nomor 4. Oh, Pak, maaf Nomor itu 4. ketutup. Hah? Nomor 4 enggak ketutup kalau nomor 4. Nomor 4. Nomor 3 ketutup, Pak. Emang Bapak tutup sangat enggak dibahas. Nomor 4 dulu, nomor 4. Nomor 4. the right equipment is Essential. Nomor 4, nomor 4. Subjek. Ini enggak bisa dihapus yang tutup itu kan sering hapus ini. Takut Ya. pindah, takut dia bisa terputus itu ujungnya. Apa nih? Coba jawab, apa jawaban benar? Coba pikirkan. Yo. Choosing. A. Kenapa A? Coba jelaskan kenapa A. Sama tadi. Nah, ini kan mana kata kerja ini kan ini is kata kerja kan? Nah, berarti ini subjek semua nih kan? Nah, lihat tuh ada de ya sini, enggak ada de, enggak ada de, enggak ada de. Ada. Kalau ini berarti kata kerja, kalau kata kerja sebagai subjek tambah ing, tambah ing mana ini choosing. Gitu. Ini kan cara menganalisis gitu. Jadi mudah. Kalau kita udah tahu, kalau udah terbiasa baru baca Bapak Ibu udah tahu, ini area kasih jawabannya gitu. Udah tahu otomatis. Nah, kan choosing kan. Nah, ini coba. Mana apa yang hilang nih coba? Nggak nampak, Pak.
Nomor 5. Nomor, Lima. Soal 5. nomor 5. Soal 5. Oh iya, Kenapa baru ya? kelihatan. Ini ketutup bawah. Itu ada jawaban soalnya. Waktu ditutup. Ya, ini apa namanya? Apa yang hilang? Apa yang hilang ke nih? Coba pikirkan. Lihat fokus pada yang hilang ke kanan, yang kiri jangan dibaca enggak apa-apa, udah dibaca enggak apa-apa. Apa yang hilang? Yang hilang apa kira-kira? Exercising. Ya, betul, exercising itu kan. B kan? Ya, Yang hilang kata kerja, yang hilang subjek kan, yang hilang kan. Jadi yang ini tidak perlu praktik, ini kan keterangan nih, tidak perlu yang ini Bapak Ibu di sini. Ke sini enggak perhatikan nih. Mana kata kerjanya is? Ini kata kerja kan, berarti sini subjek. Ya, berarti subjek itu lihat dulu, ini ada tuh enggak ada. Ada tuh enggak ada. Ada tuh ada, tapi salah nih kan. Enggak gini. Ada tuh enggak ada. ada. Berarti yang benar adalah B kan? Karena ini berarti kata kerja ya. Exercising. Ya, maksudnya di tambah ing, exercising. Ini contoh ya. Ini coba ini. Nomor 6, soal nomor 6 coba, soal nomor 6. Soal nomor 6, ayo. Interview can Tidak tahu tidak apa-apa, ya itu pola ya. Bapak Ibu tidak tahu tidak apa-apa, dan tapi artinya itu polanya. being Ya being, aus PD being, jawabnya being kan? B. being led to an interview can leave a bad Betul. impression. Being. Jawabnya B kan? Ya, Ya, kenapa being? Nah, gitu kan? Jadi Bapak Ibu udah paham itu. Kalau Ibu tuh bisa jawab itu berarti udah paham Ibu. Kita jawab kan? Nah, itu being ya. Kenapa enggak bisa salah? Ini kan subjek, ini kan kata kerjanya can live, ya kan? ya, Ini subjeknya sini, subjek nih. interview. Ada B-nya, ada tunya enggak ada. Being enggak ada tunya kan? Being enggak ada tunya. Ini lain. Tuh, ini kan menjebak nih to be. Ada tuh tapi kita ada B kan? Nah, mana ada B kata benda kan? Berarti kata kerja Ya. semua nih. Kata kerjaan semua nih. Nah, karena sebagai subjek, maka tambah ing kan? B being. Being kan? Oke. Ini enggak keabaikannya ini. Nih coba. Ada yang bertanya enggak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Bisa silakan. Atau sudah masih ngerti? Masih mengerti? Masih berusaha ngerti, Masih, Pak. Pak. Nah, kalau berusaha masih bertanya. Jangan malu bertanya. Kalau mau bertanya tidak sejak soal ujian, tidak sejak bertanya. Ya. Oke. Coba ini yang 8. Jawab sendiri coba. Gimana jawabannya? Her for so long makes it difficult to understand her behavior. Ibu kan tidak tahu artinya apa-apa, tidak tahu artinya apa-apa ya. Tadi harus dijawab. Dari gimana coba? Knowing kayak Ini knowing. Jadi boleh ragu-ragu knowing betul emang. knowing. Knowing betul-betul. Dia ragu-ragu. Knowing. Oh, yakin ya Bu ya. Yakin. Nah, itu knowing ya. Oke, betul jawabnya knowing. Nah, kan? Knowing ini kan kata kerja ini kata kerja mix. Ini kan kata kerjanya. Ada S kan? Iya. Nah, kan kata di sini subjek. Ibu lihat ada tuh enggak sih? Enggak ada tuh kan? No. Dia kata kerja. Kalau kata kerja tambah ing sebagai subjek kan ini knowing tadi. Tahu paham enggak kayak gini? Ya. Ini namanya structure ya. Structure. Sekarang kita ke mana? Ini coba nomor 9. Soal nomor 9 coba. Satu lagi. It's a lot. Ini beda. Passion. Kalau ini antara A dan B ya, ini jawabnya bukan B. Ada tuh kalau kita apa nih? Kalau kita udah pernah terjadi itu pakai inform. Kalau pakai itu nih akan rencana gitu. Nah, kalau ya melatih anjing tuh makan waktu bersabar. Tadi dia belum melatih, dia mau melatih pakai itu tuh. Kalau sudah kejadian, udah melatih berarti kayak training gitu kan? Tergantung pastinya kan gitu kan? Tahu enggak? Oh, saya mau to study English is difficult. Berarti Ibu tuh belum belajar, masih mau belajar tuh kan? Tuh enggak, tapi kalau study English difficult, Ibu udah ngalami dia belajar bahasa Inggris. Itu bedanya kan?
Bisa nggak membedakan satu input dengan gerund? Nah, maka jawabnya A nih. Kenapa? Ini misalnya subjek. Karena ini ngapa bukan training. Karena ini belum terjadi kan? Masih 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 sependapat. Matian anjing itu makan waktu dan kesabaran. Kalau ini ada bilang training tapi artinya udah mengalami melatih anjing gitu kan? Gitu. Kemudian ini kata depan ya, after kata depan. Juga kata depan ikuti ing form ya. Setelah kata depan ikuti ing form. After ya. Nah, contohnya after analyzing bisa ya. Nggak boleh pakai ing karena kata after kan itu. Oke, ya kita Bapak langsung ke kata soal nih. Nah, apa yang benar nih? Difference in the absence writing. Dia tabel di atas tadi, Bapak Ibu ingat ya kan udah dipinkan tabel di atas tadi itu. Kata pertama cari apa yang hilang atau apa penyakitnya gitu. Advance. Yang hilang apa yang hilang nih? Coba mana subjeknya? Ada subjek di sini. Student. The student. Udah subjek kan? Student. Kenapa subjek? Ini kata benda kan? Kenapa kata Ya. benda? Ada D-nya kan? Betul nggak? Ya. Nah, kata benda. Berarti ini kan ini keterangan. Kenapa keterangan ada in-nya nih? Ini kan ini kata depan nih, menenangkan the student kan? Berarti mana? Jadi yang kosong apa? Subjek baru predikat. Predikat. Berarti verb kan? Ya. Verb. Ya, student jamak tunggal. Jamak. Jamak. Kok jamak pakai apa? The students pakai S. Ya, Pakai betul, R. pakai Jawabannya R. ini kan salah, ini kan nggak ganda kan? Ini dia bisa Ya. ganda. Kalau ini ya salah lagi. Nah, benar. Ini lebih salah lagi kan? Ya gitu jawabnya. R. All. B. B ya. R. B. Ya. B. The student in the advanced writing class are all native speakers of English kan? Kenapa yang A salah? Karena ganda nih, extra subject. The student dengan kata they kan? Kalau ini kan lain being. Jalan kan? Mana ada student being? Nggak ada. Nggak ada ya. Apalagi who ganda juga. Ini kan ini sama. Dusungan who sama. Ganda. Ya. Kan? Nah nih. Ya. Apa? A large percent of population. R nih. Langkah pertama apa yang hilang? Kata kerja kan? Mana subjeknya? Large Large population kan? Large percent kan? Ini kan? percent. Ini subjek ini. Kenapa ada e kan? Kalau e tunggal tuh jamak e tuh. Tunggal. Tunggal. Kalau tunggal pakai apa? Is. Gitu caranya. Itu kalau e pakai is, dah. Jangan kering yang lain. Jangan tahu arti apapun, enggak tahu arti enggak apa-apa. Kan? Kan? Nah, C kan? Tunggal. Nah, ini coba. Nah. The managers along with his assistants. Nah, kalau ini ada ing kan? Berarti ini kan the ing nih, preparing kan ing kan? Berarti kan present participle kan? Pas ada am is atau will be atau was kan? Nah, lihat mana subjeknya coba. The manager. Ya, terus ada step manajernya. Ada step. Manajernya enggak. Tapi with his assistant. Berarti Jadi tunggal kan? Tunggal. Yang tunggal mana sih? Is. Ya udah gitu. Is. Ya, is. Nah, enggak banyak kan? Ya. Udah kalau kita mau belajar. Itu ya. Ya payah. Kalau enggak belajar sih payah. Iya kan? Ya, terus 4 ini. Nih. Coba. Ayo. Each of the documents submitted to the commit
Apa yang hilang? Setiap dokumen sama nih, ini jamak. Sama it kan? Yang mana Ya, subjeknya? it, Ini it. Each. It selalu tunggal ya. it's It selalu tunggal dapat jamak. documents. Tunggal ya kalau itu. Kalau Bapak Ibu lihat kata itu berarti tunggal dia jamak. Berarti mana yang benar? Is. Setiap Is. Nah, kan itu tunggal ya, tidak pernah jamak. Itu tuh tunggal. Walaupun itu jamak dokumen tiap tidak pengaruh. dokumen. Ini yang subjeknya bukan ini. It's. Ini juga ini keterangan enggak nih? Ini purpose phrase keterangan ini. It's. Nah, gitu. Ini objek nih, objek kata depan of. Di dokumen ini objek of dengan ini subjek daripada of kan, berarti subjek ini. Nah, sesuatu ini subjek. Nah, gitu kan. Oke. Nah, coba nomor 5. The reason of-nya polisi. The reason Nomor 5. explained during the meeting. The reason alasan kebijakan baru. Are. R. Coba dulu dipikirkan. Ayo, Division. lihat kata mana Oh, subjeknya yes. mana. Subjek. The reason. Reason tuh ya betul reason. Bagaimana ada subjek ada subjek dah, ada S di subjek itu. Ada subjek dah, ada S dah situ. Was kayaknya. Ada reason ada S enggak? Oh, Enggak, dari reasonnya tidak tunggal. ada, Pak. Dari tunggal kan? Iya, Ya, was. Tunggal apa? was berarti. Oh, oke was kan? Was dia tidaknya was. Nah, gitu ya. Nah, kan ada S berarti tunggal nih kan? Kalau ada S berarti were kan? Betul nggak? Ya, Nah, were. karena ada S ini berarti tunggal. Tunggal nih. Kayak was. Gitu caranya. Oke. Betul kan? Ini. Ini jangan ini soal enggak bagus. Nanti tambah bingung. Enggak ada gini soal. Salah nih yang soalnya. Ini coba. Ini kalau ketemu gini nih soal ini nih, ini nomor 2 nih, soal nomor 2. Ini apa yang hilang nih? Nih, Pak partai yang ini ya yang kosong semua nih. Partai yang kosong semua. Yang ini diperhatikan, ini yang diperhatikan, yang kosong yang diperhatikan. Berarti ini ada subjek enggak sini? Yang kosong. Ada. Ada enggak yang kosong nih? Ada subjek ya? Nggak ada kan? Tidak ada. Nah, kita tulis. Tapi nggak ada. Terus ada verb enggak? Nggak ada kan? Tidak ada. Ada. Cari di sini mana susunannya. Kita baca. Many flights were delayed. Ini delayed kan kata kerjain enggak? Verb kan? Ya, Ini Ya. kan? Berarti ini mana subjeknya? Many flights. many like. Berarti kita anggap kita merahkan ya, merah. Oke, ada. Berarti ada subjeknya enggak ada. Ada kan? Kan ini kata kerja kan? Ya, Yang ketiga, B. Clothing. Mana kata kerjanya? Ada ing nih. Berarti kata kerja kan? Ini verb kan? Ya. Ada subjek enggak? Enggak ada. Ada, berarti salah kan? Ini kan sudah S sama V kan? Dia ada verb, Ya. tapi S enggak ada kan? Enggak ada S kan? Enggak ada. Nah, berarti salah. Salah ya? Nah, Ya. sekarang the road slippery and dangerous. Nah, ini ada the kan? Ini road kan? Subjek. Ini kata benda kan? Objek. Berarti subjek kan? Subjek. Ada kata kerjanya? tidak ada. Enggak ada, ini kata sifat. Enggak ada kan? Berarti hanya subjeknya. Berarti salah. Kan? Ah, ini sama nih, ada S-nya kan? Berarti kata benda, ada many kan? Berarti kata benda. Hanya subjek. Berarti yang benar mana? Gitu. Enggak tahu artinya apa yang polanya. Oh, ini ada ed di sini, berarti ini past tense. Kata kerja, udah. Jadi subjeknya ini ada many kan? Oh, ini ada ing, berarti kata kerja. Sebelum kata kerja ada subjek, enggak ada subjek, berarti salah. Tidak sesuai dengan pola ini kan? Oh, ini road, ada dia, berarti subjek, tapi enggak ada kata kerja kayak gini kan? Ada kan? Nah, Ya. salah. Apalagi ini kata benda nih kan? Ada many jen, kata benda. Hanya subjek enggak? Ini kan kata depan. Nah, ini kata subjek. Ada kata kerja enggak ada. Yang lengkap banyak A kan? Many flight were delayed kan? Ya Allah, Candy kok jalan itu cari deh di Maps, apa-apa, Zakso. Ada pertanyaan lagi silakan. Udah jelas sampai sini atau belum jelas? Oh. Mumpung itu kan mama kan santai waktu ini kan? Bapak sibuk ke malam. Bapak sibuk ke malam. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan yang lain.
Hmm. Nah, ini ya. Kita lanjutkan yang ke apa tuh written expression ya. Ini kalau gini jawabannya apa? Kalau gini jawabannya apa? A, B, C, D ini mencari jawab yang benar ya. Kalau A, B, C, D ke bawah itu mencari jawab yang benar. Sekarang kita belajar bagaimana mencari jawab yang salah. Nah, itu namanya written expression. Kita lihat di bagian ini. Terakhir sekali. Ya. Nah, ini para sakti Pak. Ini para sakti nih. Nah, langsung kita elemen yang setara dalam daftar aturan harus memiliki bentuk yang sama. Contoh, she likes reading to swim and dancing. Kenapa salah nih coba? Kenapa salah? She likes reading to swim and dancing. Kenapa salah? Coba, kenapa salah? Semuanya itu dalam bentuk now, bentuk sekarang. Harus Bukan form yang sama, Coba. berarti kan. Bukan dekat waktu. Coba lihat, perhatiin klub ini sih, like reading to swim and dancing. Kenapa salah? Karena tuh swim, harusnya swimming. Nah betul kan, harus sama kan? Kalau Ya, sini pakai Ya. pakai ing semua ini pakai ing, mana banyak pakai ing atau pakai itu? Kan banyak pakai ing kan? Banyak Ya, pakai ing. Tapi kalau sini to read, misalnya she likes to read, to swim, and dancing mana yang salah? Dancing. Dancing, itu yang banyak gitu. Itu pada struktur namanya. Jadi tergantung mana yang banyak, mana yang lebih banyak kan? Karena nomornya Ya. lebih banyak pakai ing, pakai ing. Ini jangan ini satu cuman. Tapi kalau banyak itu infinitif, ya pakai itu infinitif kan? Itu cara itu namanya parallel structure. Ya, structure namanya. Nah, ini coba. The new intern is responsible for organizing file, schedule meeting. Sini apa? Ya, cari. Di kan ya lihat. The new intern is responsible for organizing file, Saying scheduling berarti answering. answering. Nah, itu kan Answering. answering. Ya. Walaupun tidak tahu arti tidak masalah kan? Ya. Oh, the ing, ada ing ini ing juga lah, sama gitu. Nama Scheduling. para saja. Missing. Kan? Nah, jadi kalau sini pakai ing, organizing, scheduling ya sini juga answer. Answering. Bukan answer, tapi answering kan? Bukan answer, belum tentu answer. Gitu. Jadi itu itu. Answering. Answering. Nah. Answer. Ini salah ya, ini salah, jawabnya salah aja, jangan tiru nih. Ini salah. Pak kamu ya udah salah, jawaban salah. Tidak semua kunci itu benar. Kan manusia yang buat, bukan ini kan. Manusia yang buat semua. Manusia Organizing, scheduling, answering. answering bukan answer, salah answering. Ya. Salah. Yang di bawah benar. Answering yang ditulis. Oh iya kah? Yang di penjelasannya ini. itu. Benar ini answering kan? Kalau ini coba. Ya. Gimana coba nih, yang ini nomor 2. Writing, Mana yang speaking, sama? Mana yang sama? arguing. Arguing, gitu kan? Kalau mendapat tidak tahu apa arti writing clearly, speaking tidak tahu artinya, itu kata ada ing ya nih, ing, writing, speaking ya arguing gitu ya kan? Ini tumpul Pak, ini tumpul. Ini namanya para structure, namanya parallel structure. Sama kan? Kalau ada kata every, ya berarti pakai apa? His, kata gantinya his atau her. Ya, every. Bukan dare, salah. Every student must bring his or her ID card. Kalau a dog should eat their food, salah. A dog should eat its food, ya kan? Its. Ini tadi. Kalau tidak jamak dare, itu ya. Nih. Kalau ada kata each, every, anybody, somebody, anyone, everyone selalu tunggal ya. Ini rumusnya. Each, every, anybody, somebody, anyone tuh everyone selalu tunggal, tidak jamak. Ya kan? Maka kajian tunggal juga. Contoh, every student must bring their pencil. Salah kan? Karena ditunggal kan? Yang benarnya every student must bring his or her pencil. Nah. His or her pencil. Ya, kan gitu kan? Kalau tadi salah, karena ini every tunggal, gitu kan? Coba mana nih coba. Each student must submit on the provider. Itu tunggal tuh. Itu tunggal betul. His or her. His or her. Itu betul jawabnya. B. His or her. Kenapa? Karena tunggal kan? Ya. Kata bendanya.
Ada S enggak kata benda? Ada kan? Tidak ada. Karena tunggal gitu. Oke. Student, Sudah. student. Nah, ini. Nah, ini coba. Employees were giving. So the employees were giving to have. Ini jamak nih, dem. Dem. Oke, sudah bagus. Dem. Dem. Udah kan? Jamak kan? Jamak. Iya. Oke. Betul. Preposition. Apa tuh preposition? Kata Preposition adalah depan. kata benda, bukan ya kata depan ya, kata depan yang fungsinya apa? Menghubungkan kata benda, kata ganti dengan bagian kalimat lain untuk menunjukkan hubungan tempat, waktu, dan arah. Contohnya in, on, at, At, by, by, with, about, before. about, Banyak lagi ini up. masih banyak lagi yang lain ya. Nah, kalau kata conjunction apa bedanya conjunction ini? Conjunction ada hubung. and, but, or, so, for ini conjunction ya. Because, although, if, while, since, then itu conjunction. Nanti dibaca Bapak Ibu ya. Ini kan ada di grup, tinggal di print ya. Contohnya ada. Ini contohnya. The book is on the table. Mana kata depannya? Prepositionnya Mana kata depannya preposition mana sih? The book is on the table. on. On. Jadi fungsi on ini apa? Menghubungkan kata kerja is dengan apa? Kata benda the table. Nah, gitu ya. Menghubungkan. Ini, jadi kata on ini fungsinya menghubungkan kata kerja is dengan kata benda table. Kan gitu. Nah, kalau ada ini coba apa yang terjadi kalau ada is? Kalau ada on apa coba? The book is the table. The book is the table. Kan itu definisi artinya kan. Maka Ya. jadi selalu ke depan menghubungkannya. Yang mau nih, he arrived after the meeting started. Mana kata depannya? After. After apa fungsinya? After Belum. ini Menghubung. menghubungkan kata kerja arrive. Ada ide kan? Ini ada ide kata kerja kan? Nah, ide Ya. kata kerja. Kita udah tahu apa kata arrive dengan kata benda meeting. Meeting saat Bukan ini. kata benda. Ada the-nya kan? Tahu nggak? Kalau kata Ya. itu diikuti the depannya itu maka kata Kata benda. benda. Itu ciri gitu. Ini kata benda ada the-nya kan? Ini kata benda Ya. ada the-nya. Tapi kalau nggak ada the, lain lagi membutuhkan kata benda kan gitu kan? Nah, itu Ya. membedakannya ya. Atau the tadi itu kan? Nah, ini kata kalau ini kata penghubung. Si smart n kata penghubung ya. Kata connecting conjunction. Nah, ini kata penghubung. Nah, ini fungsinya kata depan apa? Menghubungkan kata benda, kata ganti kalimat lain. Kalau conjunction glosa dengan kata lain, gitu kan? Ya. Tapi jarang keluar tuh ya. Yang keluar yang sederhana aja. Nah, ini gimana jawabnya nih, Pak? The keys and were found di mana? Apakah A, between, apakah in, at, atau on? Ini jawab pun ada, enggak? Enggak ada in. Hah? In kan? Kalau kuning Ya. di dalam masjid lain enggak? Masa diantara enggak? In. Nah, Ya. gitu. Ini kan sederhana namanya. Kalau ini, you can come with us to the museum. Nah, ada but, so, and or. Mana You can come it with the same. So, di titik you need to finish your homework first. Huh? You can come with us to the museum. Titik you need to finish your. Tidak bisa. Apakah Dan. but, apakah so, atau and or? Ini kan bertentangan kan? Ya, bertentangan. Jadi pakai apa? But. But. Kayak gitu kan? But you need to finish your homework soon kan? First kan? Itu dia. Ya. But. Ini susun kata, Bah. Susun kata nih ya. Mana yang benar susun kata nih? Si titik was finished assignment. Apakah always? Apakah is always atau please always atau has been always? Has been always. Has been always. Ini ada S-nya. Sudah ada has. Si ala kan? Si has always. Always ya kan gitu. Has finished. Nah, kan has always kan. Has always soalnya. Tapi kok ini ada gini ya, ini kalimat enggak nih buat kalimat enggak bagus sih, bingung apa ada sini. Kok jadi bahasa kan? Nah, udah diabaikannya lah. Salah. Kita cari apa? Cari yang apa namanya nih? Yang ini written expression maksud Pak. Ini saksi terakhir ya. Written expression. Apa tuh? Kalau ini artinya Bapak Ibu mencari jawaban yang salah. Tata bahasa.
Ya, Salah. tapi mencari jawab yang salah kan? Ya, Ini yang salah. Contoh gini. Nah, Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi satu bagian yang salah. Apakah A, B, C, atau D? Jadi contoh gini, contohnya kayak gini untuk soalnya. Ah nih, dia pilihannya ke kanan. A, B, C, D. Bukan ke bawah ya, tapi ke kanan ya. Kalau ya. Bapak Ibu lah soal ada pilihannya ke kanan itu It's berarti critical student. expression. Mencari jawabnya yang salah. Ya, Bagaimana caranya? Coba lihat, baca. Each of the student have submitted their homework on time yesterday. Lihat saat kita bahasa kalau it, ada it berarti ini itu tunggal ya it ya. Betul enggak? ya, it's tunggal ya. Tunggal. Ini sebenarnya it kan ini enggak perhatikan. Nah, ini apa jamak enggak? Jadi jam Coba kan? ya, Berarti salah kan? Pun jamak. yang salah tuh there. Harusnya has. Nah, sih berarti jawabnya apa? Jadi A kan? Ini jawabnya A. Kenapa A salah? Karena harus has kan? Yes. Jadi kenapa ya salah kan yang tunggal nih kan? Ini tunggal. Ini Ya, harus has. Maka Bapak Ibu cuma tulis A gitu aja. Nggak perlu diperbaiki. Ya, tulisnya A gitu. ya, Nggak perlu diperbaiki. Ini kan cuma penjelasannya diperbaiki. Tapi dalam tumpul nggak perlu diperbaiki. Langsung jawab A gitu. Cukup. Nggak perlu A has. Nggak perlu. A aja jawabnya. Ya. Nah, ini diabaikan ya. Ini kalau udah salah itu diabaikan. Nggak perlu lagi kan? Diabaikan. The books on the table belongs to Sarah. Nah, ini kan? Nah, ini kan. Lihat mana subjeknya. The book kan? Jawabnya A, belongs. B, left. C, before. D, start kan? Coba lihat mana subjeknya. Baca sini. Oh, the book. Ini ada the-nya. Ini booknya. Apa arti buku? Nggak tahu. Oh, ini kata bendanya nih. Nah, kan? Berarti ini subjek. Nah, ini kan keterangan nih, keterangan. Oh, the books-nya ada S, berarti jamak. Oke, ke belong. Loh, ini kata kerja ada S berarti tunggal kan? Loh, enggak? Kalau kata kerja S itu tunggal, berarti ini jamak. Ketemu dengan tunggal. ya, Berarti enggak klop kan? Harusnya tanpa S, berarti salah. Salah kan? ya. Jadi jawabnya A gitu ya Harusnya udah. belong. Harusnya belong ya tanpa S kan? Nah, udah. Ya, Nah, ini diabaikan nih, enggak perlu karena udah ketemu salahnya kan? ya. So ini coba bawa. My friend together his brothers are going vacation on Saturday evening next week. My friend together. Udah capek belum? Kalau capek kita jangan besok Okay, buka. concern. Udah makan belum? Bapak Ibu nih. Bapak Ibu udah makan belum? Sudah, Pak. Pak, aman. Hah? Sudah, Aman. Pak, aman. Aman ya. Kalau masih capek bisa lanjut besok sore, enggak apa-apa. Ini udah Together with his brother habis sekali. are Apa jawabnya itu? reconciled. Depannya Ya, my ya. friend kan, my friend kan. Udah my, berarti kata benda kan ada my kan? Ya, Nah, oh, ada S enggak friendnya nih? Ada S enggak? my friends. Ada S enggak? Enggak ada, berarti Ya, tunggal. ini yang diperhatikan. Ini pengganggu, ini penjebak nih. Ini utama nih. Nah, ini jamak atau tunggal? Tunggal. Tunggal. R. Oh, they are. R jamak atau tunggal? Are jamak. Jamak. Nah, ini tunggal kan? Berarti Ya. enggak cocok kan? Salah. Ya. Salah, berarti jawabnya salah. Ya, salah jawabnya. Harusnya is kan? Ya. Udah. Kan itu nggak ada S-nya kan? Kalau kata benda ada S itu jamak. Ya, kalau kata kerja ada S itu udah ada S itu tunggal. Ya. Kalau udah ada S itu berarti jamak. Ini kan? Berarti salah. Jawabnya A kan? Coba lihat jawabnya. Apa udah A jawabnya. Karena mepet. Ya, Kan? Kalau ini coba. Nah ini. together with his brother is going. Is. Ini coba yang ini. Nomor 4. Tidak nampak, Pak. Hmm. Tadi Hanya nomornya. Ini tadi kunci soal ini. Nomor 4. Iya, iya. Enggak kunci Iya, Pak. ini. Ini Tahu lah ketutup. kuncinya. Ya, ya udah.
ketutup ini Pak. Ini nah, kalau saya ini nanti takutnya zoomnya tutup apa tuh tertutup itu. Saya udah coba. Nah. Information. Ah, lihat tuh. Oh, ini ada kan? Nggak apa lah tuh. Ya, Nah, ini the berarti ini information. kata benda kan? Lihat tadi kan ada tabel Media kalau ada ion tuh berarti tidak. abstrak kan? Tuh enggak? Kalau kata ion ion tuh berarti abstrak. Information kan? Berarti kata benda abstrak. Tunggal kan? Tunggal. Ya, Nggak bisa jamak kan? Ini kan tunggal tidak punya S. Lihat kata A-nya nih. Tunggal atau jamak nih A-nya nih? Jamak. Jamak. Cocok enggak? Nggak cocok kan? Nggak cocok. Berarti salah. A jawabnya gitu ya. Bang, Jadi nomor tujuh. 5. Nomor 5 ya. Neither the manager. Kalau Bapak Ibu ketemu kata neither nor, either or tuh lihat subjek yang kedua, the employees. Nah, ini ya. nih. Oh, ini ada the berarti kata benda, ada employees. Ada extra employees-nya. Ada Tiga. jamak. Wasnya tuh tunggal jamak wasnya. Was-nya tunggal. Was Tuh, cocok enggak Harusnya dengan ini? were. Enggak. Nah, berarti jawabnya B kan? terusnya where. Harusnya ayolah jawabnya B kan? Gitu. Nah, itulah. Itulah kuncinya ya. Ini untuk apa? Untuk structure. Nah, gitulah. Ya. Itu structure tuh itulah soalnya. Jadi kuncinya itu kunci Bapak Ibu tuh kuncinya hanya nanti kuncinya itu melihat tabel tadi itu kan. Udah tabel-tabel dilihat lagi ya. Ya, lanjut reading. Sampai reading ya kita ya. Kalau mau besok kalau listening itu gini, listening tuh Bapak Ibu tuh nanti lah latihan dengar ya. Listening ya, coba Bapak kalau nih. Di situ mendengar ada tip ya, karena enggak ada audionya sini ya enggak. Contohnya coba listening kita sini dulu ya coba. Listening ada sih listening ada. Ini. Ini kita listening ya. Listening. Ini listening. Memahami listening. Memahami listening. Ya. Ya. Udah nampak belum? Nampak Pak? Listening ya. Artinya mendengar. Bapak Ibu kalau duduk tuh 90 derajat. Ya. Tangannya 90 derajat, tangan kiri memegang lembar jawaban, tangan kanan memegang pensil 2B atau pulpen, kemudian Bapak Ibu fokus telinganya ke audio, ya kan? Itu caranya. Ya. Kemudian bagaimana strategi mengerjakan soal listening? Pertama, dengarkan dengan sama-sama. Fokus pada kata kunci. Apa kata kuncinya? Ya, misalnya the book is new. Apa kata kuncinya? New kan? Gitu ya. New itu kata kuncinya. Saat mengerjakan soal satu. Yang kedua, pahami konteks. Apa latar belakangnya? Apakah latar belakangnya pendidikan? Karena nanti ada percakapan kan. Kemudian jangan terburu-buru. Baca opsi jawaban dengan cepat sebelum memilih. Kalau udah pala pusing, sakit palanya, nebak aja lah. Ilmu menebak. Jadi harus tebak memang. Karena nebak pun salah tidak ada denda. Karena ini tidak bisa cepat nanti orang ngomong cepat. Pasti kalau tidak biasa listening itu pasti tidak bisa. Harus nebak. Ya, karena sudah latihan listening itu kan. Kemudian contohnya gini. Contoh soal listening, percakapan akademik, monolog akademik, dan percakapan sosial. Kalau percakapan akademik itu soal ini menguji kemampuan memahami percakapan di lingkungan akademik. Kalau monolog akademik, soal ini menuntut pemahaman atas informasi yang disampaikan melalui monolog. Berarti Bapak Ibu harus tahu artinya. Kalau nggak tahu nggak bisa. Dengan struktur tadi kan. Ini tipnya cuma di kesehatan aja. Kuping, telinga, duduk, dengan fokus, konsentrasi, dengan perhatikan apa yang dibicarakan. Kunci menjawab soal listening. Pertama, pelajari kosakata. Ini ya. Kata. Kemudian kuasai kata-kata umum dan akademik yang sering muncul di soal listening tuple. Berarti itu Ibu tuh nanti buka YouTube. Ibu ketik aja latihan soal listening tuple. Banyak tuh latihannya. Ibu latihan terus. Ya, paham enggak, Bu? Ya. Karena pakai audio.
buat YouTube ya nanti. YouTube buat ketik situ latihan soal listening tuple itu ya, latihan soal listening tuple. Nanti ada video situ. Ibu dengarkan pakar menjelaskan, ada soalnya dan ada audionya ya. Kemudian pahami konteks. Kenali konteks percakapan termasuk topik, latar dan hubungan antar pembicara. Nah, biasanya ada 2 orang ya, biasanya 2 orang. Jadi cakap 2 orang. Jadi ibu, bapak perhatikan orang yang kedua ngomong. Ya, perhatikan orang yang kedua. Bukan orang yang pertama. Orang yang kedua bicara, bukan orang yang pertama. Ya. Kemudian latihan terus menerus. Perbanyak berlatih mengerjakan soal-soal listening tuple untuk meningkat kemampuan. Karena ini tidak ada rumusnya, tidak ada polanya. Jadi kalau kita karena kuping, telinga yang penting. Waspada terhadap distractor. Hindari tergoda oleh informasi yang menyimpang dari jawaban yang benar. Nah, ya. Nah, nih. Caranya, pertama mendengarkan banyak audio berbahasa Inggris. Ibu banyak dengarkan lagu bahasa Inggris, banyak audio bahasa Inggris. Biasakan diri dengan berbagai jenis aksen dan gaya bicara. Kedua, mencatat informasi penting. Latihan mencatat poin-poin kunci saat mendengarkan audio. Kemudian 3, mengikuti kurs atau pelatihan, bergabung dengan kelas atau program untuk mendapatkan bimbingan ahli. 4, memperbanyak latihan soal. Ini kuncinya. Maka di YouTube biasanya. Nah, persiapan menghadapi tes listening tuple. Pertama, mental dan fisik harus sehat. Bapak Ibu tidak boleh garuk kepala. Kalau garuk sudah. Tidak boleh bergerak sedikit pun tidak boleh di sini. Harus fokus. Nah, ya. Tidak boleh bergerak. Apalagi garuk apa tuh tidak boleh. Apalagi pulpen agak tangga tidak boleh. Kan tidak fokus. Menguasai teknik pengerjaan dan berlatih secara teratur. Ini kuncinya. Nah, ya, oke, ini sudah sama nih. Ada nih. Nah, ini coba kita lihat. Kerjakan 10 soal TOEFL listening ini. Let's start. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Apa jawabnya itu? D kayaknya. D, enggak. Vegetarian food. Nah, ya itu gitu. Jadi Bapak Ibu harus konsentrasi. Bapak Ibu dengar orang yang kedua bicara. Nah itu jadinya kan. Ambil kata kuncinya apa. Tadi Ibu dengar kata vegetarian food kan. Jawab B. Tapi kalau udah waktu Bapak Ibu diam melamun, kalau tidak bisa dengar tuh. Apa yang bicarakan. Kalau gitu nebak jawabannya. Karena tidak bisa diulang lagi, tidak bisa diulang gitu. Lanjut gitu kan. Coba tadi. Untuk nomor 1 ini, the first speaker bilang, would you like to go to the new restaurant on the corner? Lalu speaker kedua, is that the one that serves vegetarian food? Pertanyaannya, what does the woman want to know? Karena pertanyaan ini menanyakan tentang the woman dan apa yang ingin diketahui oleh the woman tersebut. Maka kita hanya fokus pada speaker kedua saja. Speaker kedua ini atau woman ini menanyakan apakah restoran tersebut menyediakan makanan vegetarian. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, if the restaurant is on the corner, speaker kedua tersebut tidak membicarakan tentang restoran tersebut dan lokasinya. Yang kedua, if the man would like to go to the restaurant, woman tersebut tidak membicarakan atau menanyakan apakah speaker pertama mau pergi ke restoran tersebut. Pilihan C, if the vegetables are fresh. Memang ada kata vegetables disebutkan dalam pilihan C. Namun, woman tersebut tidak membicarakan apakah vegetables atau sayuran tersebut segar. Tidak ada kata-kata fresh dalam pernyataan speaker kedua. Oleh karena itu jawabannya adalah delta. If vegetarian food can be obtained. Yang artinya adalah apakah makanan vegetarian bisa diperoleh. Dalam hal ini konteksnya sama dengan serves yang memiliki sinonim dengan can be obtained. Lalu vegetarian food juga memiliki makna yang sama dengan vegetarian food di pernyataan speaker kedua. Oleh karena itu jawabannya adalah delta. Let's go to number 2.
Number 2, has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Nah, apa jawabannya? Yo, kira apa jawabannya coba? Because D kayak- ya, kayaknya D. He will be admitted to law school after the fall semester. iya. Kita lihat. Nah, ada di sana. Nah, oke. Oh, ya. Untuk nomor 2 ini, speaker pertamanya, has Harry heard from the law school yet? Kalau speaker keduanya, yes, he was admitted by the law school for the fall semester. Pertanyaannya adalah, what happened to Harry? Apa yang terjadi kepada Harry? Pernyataan apa yang terjadi pada Harry itu terletak pada, sekali lagi, speaker kedua atau woman. Yes, he was admitted by the law school. Jadi Harry ini diterima di sekolah hukum for the fall semester. Kalau kita lihat pilihan A, he admitted that he wanted to go to law school in the fall. Kata admitted di sini berbeda dengan was admitted by, karena admitted di sini artinya mengakui. Sedangkan was admitted di pernyataan women atau speaker kedua adalah diterima di sekolah hukum. Pilihan C, the law professor admitted that he would be a student in the fall semester. Di sini sekali lagi kata admitted bukan diterima, tetapi mengakui. The law professor atau profesor hukum ini mengakui bahwa Harry akan menjadi mahasiswa pada semester tersebut. Sedangkan pernyataan woman tersebut adalah Harry diterima di sekolah hukum. Tidak ada pernyataan tentang the law professornya. Pilihan D, he would be admitted to law school after the fall semester. Untuk pilihan D ini, memang pernyataannya sedikit mirip. Namun ada satu kata yang membuat pilihan D salah, yaitu kata after. After memiliki arti setelah. Jadi pernyataan D itu adalah bahwa Harry akan diterima di sekolah hukum setelah the fall semester. Sedangkan pada pernyataan women tersebut, tidak ada kata setelah atau after, namun hanya ada pernyataan for the fall semester. Oleh karena itu jawabannya adalah B. The law school accepted him as a student. Sekolah hukum menerima him atau Harry sebagai mahasiswa. Nah, ini sama pernyataannya dengan he was admitted by. He was admitted by the law school itu berbentuk kalimat pasif, di mana Harry yang menjadi subjek, sedangkan the law school menjadi object of preposition. Sedangkan pilihan B, the law school yang menjadi subjek. Itu kenapa pilihan B memakai kalimat aktif. Accepted him yang memiliki arti menerimanya sebagai mahasiswa. Kedua pernyataan tersebut memang memiliki struktur yang berbeda, namun keduanya memiliki makna yang sama. Pada akhirnya, Harry diterima di sekolah hukum. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Nah, satu lagi ya. Let's go to number 3. Betul ya, nanti ini Bapak Asel. Number 3. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Apa jawabannya coba? Jadi apa nanti penjelasannya? Silakan. Apa jawabannya? Salah nggak apa-apa. A, K, B, K, C atau D? This one, B. B ya. Yang lain? A atau B? Nggak yakin Pak A atau B. Dekat nanti. Pak, mereka ngomong cepat kan? Nah. Untuk nomor 3 ini, speaker pertama mengatakan, Mark said that you were a lot of help. Mark mengatakan bahwa kamu memberikan banyak bantuan.
Lalu speaker kedua, well, I took care of his plant while he was out of town. Pertanyaannya adalah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud dengan speaker kedua atau perempuan tersebut? Kalau kita melihat penerjemahan dari pernyataan speaker kedua tersebut, kita akan bisa memaknai bahwa wanita tersebut merawat atau took care tanaman Mark ketika dia sedang keluar kota. Pilihan D, she was careful while Mark was gone. Dia hati-hati ketika Mark sedang tidak ada. Kata careful itu tidak sama dengan to care. Careful artinya berhati-hati, sedangkan to care artinya merawat. Pilihan C, Mark was careful about his plans for the out-of-town trip. Di sini tidak ada pernyataan sama sekali tentang plant atau tanaman dari Mark tersebut. Karena kata plans itu artinya rencana, bukan tentang tanaman. Pilihan B pun sama. Mark's plan was to be out of town. Rencana Mark adalah untuk keluar kota. Kata plan di pilihan B ini sekali lagi memiliki arti rencana, bukan tanaman. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Mark's plans. Di sini dengan pengejaan plants memiliki arti tanaman-tanaman yang maknanya sama dengan his plan pada pernyataan yang diutarakan oleh speaker kedua. Lalu verb phrase were cared memiliki arti dirawat. Itu memiliki arti yang sama dengan to care, yaitu merawat. Perbedaannya hanyalah pernyataan oleh woman tersebut memiliki struktur kalimat aktif, di mana perempuan tersebut yang merawat tanaman Mark. Pada pilihan A, tanaman Mark dirawat. Struktur kalimat yang berbeda tersebut tetap memiliki arti yang sama. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 4. Number 4. Do you know what happened during the lightning storm? Yes, several trees were destroyed. What does the man mean? Apa jawabannya? Silakan. Kayaknya B, kayaknya. Apa? Coba jangan dapat salah enggak apa-apa. Yang lain lagi silakan. Oke, nanti habis ini terakhir nanti Bapak bagikan di grup ya, nanti tinggal latih sendiri di rumah. Nanti kasih di dengarkan. Untuk nomor 4 ini, woman mengatakan, do you know what happened during the lightning storms? Yes, several trees were destroyed. Pertanyaannya, what does the man mean? Apa yang dimaksud dengan laki-laki tersebut? Karena itu kita sekali lagi fokus pada speaker kedua yang mengatakan bahwa ya, beberapa pohon hancur atau dihancurkan. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, pilihan A, the lights in the trees were destroyed in the storm. Memang ada pernyataan were destroyed yang sama dengan pernyataan dari speaker kedua. Tapi apakah yang dihancurkan di pilihan A ini? Ternyata pencahayaan, sedangkan pada pernyataan orang kedua atau man tersebut yang dihancurkan adalah pohon-pohon. Pilihan C, the falling trees destroyed a store. Pohon yang tumbang menghancurkan sebuah toko. Memang ada kata destroyed, tapi makna dari menghancurkan pada pilihan C ini adalah pohon tumbangnya yang menghancurkan toko-tokonya. Sedangkan pada pernyataan orang kedua tersebut yang dihancurkan bukan toko, tapi beberapa pohon. Pilihan D, in the light, the destruction of the storm could be seen. Di sini tidak ada pernyataan tentang trees dan tidak ada pernyataan tentang bahwa trees atau pepohonan tersebut dihancurkan. Memang ada kata destruction, tapi destruction yang memiliki arti kerusakan atau kehancuran itu tidak berhubungan dengan pohon. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Pilihan B memiliki arti badai menghancurkan
Pepohonan, hal ini memiliki makna yang sama dengan pernyataan orang kedua tersebut. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pada Trees pernyataan were yang destroyed. kedua, pepohonannya yang menjadi subjek dan were destroyed-nya menjadi verb, di mana maknanya adalah pepohonan tersebut dihancurkan. Konteks dihancurkan di sini adalah dihancurkan oleh badai. Nah, pada pilihan B, storm menjadi subjeknya yang menghancurkan pepohonannya. Walaupun struktur kalimatnya berbeda, aktif dan pasif, namun maknanya sama. Oleh karena itu, jawabannya adalah bravo. Let's go to number 5. Oke ya. Nah, itu listening. Nanti Bapak bagikan di grup ya. Ini nanti Bapak tinggal dilatih di rumah. Nanti Ya, Pak. Pak buat di rumah ya. Itu tuh biasa kunci kan. Nah, kan ini kan waktu, Bah. Itu 50 soal tuh, panjang. Sampai jam 9 malam selesai itu. Listening, Pak. Hah? Listeningnya 50 soal. Iya, 50 soal. Maka itu tadi kalau tadi pakai komputer tadi 50 soal itu banyak itu kan. Nah, gitu. Maka tadi Bapak bagikan di grup, download nanti di rumah masing-masing kan, waktu senggang kan. Nah, itu. Kan kita ke mana ke reading ya. Jom reading, cepat reading. Nah, ini reading nih. Nah, reading. Kalau reading nih, udah bisa lihat? Sudah bisa lihat belum reading? Ya, Pak. Oke, ini kan reading nih bacaan. Ada bacaan kan, ada bacaan sini diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan. Nah, setiap bacaan itu ada 5 pertanyaan sih ya, teorinya ya. Ini ada 50 soal juga. Ya, reading, listening itu 50 soal dengan struktur 40 soal ya. Nah, ini saya kan biasanya apa main idea ya. Yang namanya main idea, what is the main idea of the passage kan. Kemudian according to the passage who is believed to have a discovery. Ini kan gitu kan. Kemudian vocabulary relevant question. Jadi untuk reading ini Bapak Ibu harus bisa namanya skimming. Apa skimming? Ini skimming nih. Nah, ini skimming. Cari sini, ini skimming. Tapi kalau gini, ini scanning. Nah, scanning kan? Ini scanning ini sini. Nah, ini scanning. Tapi kalau skimming ke atas, nanti ke bawah lagi. Itu skimming namanya. Cepat mencari satu kata kan? Jawabannya ada di sini semuanya. Tinggal kecepatan Bapak Ibu mencari jawaban di sini dibaca kan. Contoh nih the story of the tea ya. Lihat, what is the main idea of the passage? Kan? Apa pokok gagasan utama dari bacaan itu apa pokok kalimatnya? Nah, ini ada apa? Ada teorinya ya untuk mencari main idea itu biasanya tuh ada di kalimat Paragraf pertama. apa kan atau kalimat terakhir. Nah, gitu kan? Paragraf pertama. Apakah pertama ya, mana yang cocok nih coba cari cepat-cepat ini. Nih. The economic impact of the trade on Britain. Ada nggak sih? Ada kan? Ada coba. Ini satu kan. Kemudian ini ya skimming awal dan mereka membantu menemukan ide utama. Kemudian apa the world widespread and cultural impact of tea. Story ada kan yang pertama aja nih kan pertama aja. Dekat pertama coba. Kalau the history of British East India Company. Nah, the invention of different types of tea. Nah, ini apa ini lain enggak? Today tea. Apa jawabnya ini nih? B nih jawabnya B nih. Nah, ini ada B yang ini. Ya. The world widespread and cultural impact of tea. Mana kata dia? Oh, ini discovered kan? Kita dulu nih discovered. Kok dia punya B kata discovered? Tea was discovered. Ya. Kan long and special to use kan? Nah, ini ya. According to legend, tea was discovered di sini. From our dear ini kan sampai sini nih. Pertama nih menunjukkan apa? Menunjukkan main idea. Kan gitu kan? According to the passage, who is believed to have discovered tea. Nah nih, siapa yang menemukan nih? Cek cepat nih. Ini namanya skimming. Nah, kan berarti diminta untuk apa? Siapa yang menemukan teh? Nah, mana nih? Bapak Ibu cari kata apa coba? Discovered atau apa? Ini believe. Coba ada kata di sini. Coba cepat. Coba di pelok. Coba gini. India. Ada enggak yang kata-kata discovered sini? Siapa yang menemukan? Chinese Emperor. Di sini Portugis kah? Apakah British Merchant? Shenong, Pak. Shenong. Nah, mana kalimat coba? Kalimat di atas.
Di mana He kalimat? was discovered by the Chinese Emperor. Oh ini kan, ini Hmm. was discovered by the Chinese Emperor. Ini dia, maka cepat. Bapak ini cepat nih. Oh cepatnya, oh No. kecepatan kan? Karena waktu kan, waktu itu cepat. 1 menit ya, waktu ini satu menit ya, satu soal sampai 1 menit, maka cepat. Kalau lama sih gampangnya enggak. Satu soal itu sampai 1 menit. 60 detik itu bisa 60 detik lah. Ini. Oke, itu namanya ini C. Kemudian ini the word this in paragraph 2 refers to. Lihat this paragraph 2 mana? Ini. This kan mana this? This mana this nih? This monopoly, Pak. This monopoly. Pak the word this in this paragraph 2 kan? Hmm. Nah, apa disebutnya apa di situ? This monopoly. Apa tuh maknanya? The populated in Britain kah? The monopoly by Britain. Monopoly by Kedua. British Monopoly. East Indian Company. Mana sini? Ini kan di sini kan? Ini Iya. kan? Ini the British East India Company monopoly. Ini di sini waktu ini kan mengacu pada ini. Gitu kan? Ini vocabulary. Fascinating. Apa persamaannya? Paragraf 1 lihat, mana fascinating? Ini dia nih. Apa persamaannya? Authority memang confusing, historical, interesting, and mana? Interesting kan? Menarik kan? Menarik, interesting. Ini dia. Gitu. Jadi skimming itu membaca apa? Skimming itu membaca cepat awal dan akhir paragraf. Itu skimming. Satu, terakhir itu sama skimming, ya kan? Skimming itu mencari apa? Main idea kan? Kata-kata kan? Sebagainya. Nah, gagas utama ini kan? Ini dia. Nah, itu ya kalau reading enggak banyak apa kuncinya itu ya. Kan jawabnya di sini kan? Jadi itu reference. Jadi kunci reading ini pertama ya harus tahu arti kata. Mana Pak? Ya. Kemudian ini ada di sini kan? Kayak tadi ini. The word this paragraph 2 aja pasti sering keluar ya. Ini sering keluarnya. Yang paling sering keluar ini what is the main idea of the sering keluar. Ya, reading ya. Ini banyak keluar. Kemudian ini detail question sering keluar. Scanning ya. Kalau itu scanning, salah satu gini. Ini scanning ini scanning. Kalau skimming ini langsung loncat ke sini. Itu skimming ya, loncat dia kan. Bedanya. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Ini reading ya. Nanti kan udah dibagikan kan grup kan? Udah belum? Di grup? Belum ya? Nanti Bapak bagikan ya. Yang ini belum, Pak. Yang lain udah. Dengan berarti 2 ya, dengan yang tadi ya? yang Bapak jelaskan juga belum tuh. Oh iya, nanti listening tuh. Dan Iya. Yang structure kan belum kan? Iya, berarti 3 kan yang belum? Iya, Pak, 3, Yang Pak. tadi kunci itu tuh, yang pas Ya. nomor. Yang 3 dia, 3 belum. Berarti 3 atau semua diulangi lagi, dikemulang semua ya nanti. Jadi biar Kirim ya semua, Pak. Soalnya ada grup sendiri, Pak, yang kelas sore. itu kan di grup yang sana tuh. Iya, Pak. Nah, kakak udah dipisah kan? Belum ya? Nah, grup sore belum ada, Pak. Makanya maka nanti Bapak kirim lagi habis ini. Nah, ini ya, sementara ya karena kan udah malam ini enggak. Kasih Bapak Ibu mau istirahat kan. Nanti kalau tidak paham ya WA Bapak enggak masalah ya. Telepon pun enggak apa-apa. Dapat jawab ya. Oke. Sebelum itu ada pertanyaan, kira ada pertanyaan mau ditanyakan? Jadi sistem tesnya tuh besok gimana, Pak? Online. Terus Google Classroom ada Google Classroom. Bapak Ibu Google Classroom tuh kan? Ya, nanti ditugasin ada soal di situ. Ibu tinggal buka aja. Ya. Itu kan? Online. Tetap on cam kah, Pak? Enggak lah, enggak Google Classroom bisa on cam Google Classroom. Free Classroom. Berarti Google Classroom. Jadi kayak tugas. Enggak pakai Zoom, enggak. Google Classroom. Kayak tugas biasa gitu, Pak. Jam 9 jam 9 semua masuknya gitu. Tetap jamnya sama jamnya gitu, Pak. Siap, Pak. Ya, tuh hari Sabtu udah kan? Tapi berarti ada listeningnya juga. Ada situ nanti, ada soal listeningnya. Iya, Pak, siap, Pak. Tapi per sesi ya, Pak? Per sesi, saya habis listening, sakti baru reading. Yang pertama tuh listening dulu, yang kedua sakti, ketiga baru reading terakhir. Listening dulu, Pak. Ya, listening dulu. Terus itu tuper ya, listening, sakti baru reading. Ya. Oke ya, Bapak Ibu ya, selamat istirahat, semoga selalu dari kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Nah, Pak. sukses semua ya. Sukses semuanya. Amin. Sampai dapat gelar sarjana. Amin. Cepat selesai ya. Amin. Makasih, Pak. Sama Pak undur dulu ya. Ya, Pak. Malam, Pak. Malam.